Assalamualaikum semuanya, ahlan wa sahlan di channel Tukang Baca. Brand Erigo asal Indonesia belum lama ini meramaikan media sosial karena iklan produk Erigo dipajang di Times Square, New York, Amerika Serikat. Keberhasilan Erigo memperluas pasar ke luar negeri menjadi salah satu bukti bahwa produk lokal Indonesia sangat mampu bersaing di mancanegara. Muhammad Sadat, CEO dari Erigo, lahir pada tahun 1990. Sejak SMA, Sadat memang sudah tertarik dengan dunia bisnis. Namun ketika berkuliah 2010, Sadat baru bisa merealisasikan mimpinya untuk menjalankan bisnis. Perjalanan bisnis Erigo dimulai pada tahun 2011. Muhammad Sadat pertama kali merintis bisnis fashionnya tersebut di sebuah kamar bertipe studio yang berlokasi di Depok. Saat itu Sadat masih melakukan segala sesuatunya sendiri, tanpa dibantu oleh tim ataupun karyawan. Kala itu dia membuat sebuah merek fashion yang bernama Selected & Co yang berkonsep etnik. Modal awal pun yang dipakai saat itu sekitar 50 juta rupiah. Namun karena merek tersebut sudah dimiliki oleh pembisnis lain, maka mau tidak mau Sadat harus mengganti nama brandnya itu. Dan dari Selected & Co yang berkonsep etnik berubahlah menjadi Erigo yang berkonsep kasual. Nama Erigo dipakai bersamaan peluncuran webstore mereka. Meski begitu, penjualan online melalui situs web ternyata belum cukup menghasilkan. Sebaliknya, penjualan offline lebih diminati masyarakat. Menyadari hal tersebut, Sadat pun memberanikan diri untuk berpartisipasi di acara jackpot pada pertengahan 2013. Guna menekan biaya operasional, Sadat ikut turun tangan dalam setiap kegiatan lapangan Erigo. Ia bahkan rela tidur di musola mall dan mandi di pom bensin saat memperkenalkan brand yang ia bangun lewat acara-acara offline. Semua itu ia lakukan demi membesarkan nama Erigo. Sadat percaya masa sulit akan membawa kamu ke suatu hal yang besar di masa depan. Jadi dia selalu berusaha untuk berpikir positif dan percaya kalau hari esok lebih cerah daripada hari ini. Selain berpartisipasi melalui kegiatan offline, Sadat terus mengatur strategi agar penjualan online pun ikut meningkat. Berbagai promosi pun dilakukan lewat media sosial. Pada 2014 merupakan awal kebangkitan dari Erigo. Saat menggunakan Instagram sebagai media untuk berpromosi dengan tema traveling, ternyata Instagram sangat berdampak sekali bagi Erigo. Dari yang awalnya hanya 500 followers, kemudian berkembang menjadi ratusan ribu hingga sekarang mencapai jutaan followers. Demi mendorong penjualan secara offline dan untuk menjangkau lebih banyak calon konsumen, Sadat merambah ke plafon e-commerce. Keputusan tersebut didasari hasil pengamatannya. Ia menyadari bahwa masyarakat lebih percaya berbelanja di situs e-commerce. Shopee menjadi salah satu e-commerce yang dipilihnya untuk membuka official store. Benar saja, Erigo Store di Shopee membuat penjualan Erigo secara online perlahan menanjak. Dan Erigo pun digandeng Shopee untuk hadir dalam program Bincang Shopee. Jumlah penjualan yang dahulu masih ribuan meningkat tajam menjadi jutaan. Erigo pun berhasil menyabet penghargaan best selling brand dari Shopee. Saat COVID-19 melanda, Erigo pun turut dihadapkan pada tantangan bisnis. Pada awal masa pandemi, Erigo harus rela mengurangi jumlah karyawannya. Namun tanpa disangka penjualan perlahan kembali meningkat. Bahkan pada 2020, jumlah pesanan yang diterima Erigo melalui penjualan situs e-commerce meningkat lebih dari 10 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari perubahan kebiasaan belanja masyarakat saat pandemi yang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Selain mendapatkan pesanan dari dalam negeri, Erigo kerap mendapati berbagai pertanyaan tentang pengiriman produk mereka ke luar negeri. Beruntungnya Shopee pada saat itu mengajak Erigo untuk bergabung dengan program ekspor yang menyasar Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dan Erigo dapat menjual produknya melalui situs Shopee di negara-negara tersebut. Tanpa pikir panjang, tawaran itu pun diambil oleh Sadat. Selama 1 tahun bergabung dalam program tersebut, Erigo memperoleh respon positif dan menangani banyak pesanan dari negara-negara tersebut. Dulu waktu awal berbisnis, bisnis yang dijalankan mengalami pasang surut. Sadat pun bercerita, beberapa pameran yang diikutinya bukannya untung malah rugi. Hal ini disebabkan biaya over sewa tempat
dan diskon untuk menarik pembeli. Orang tua Sadat juga sempat harus menjual sebagian aset yang mereka miliki demi mendukung usaha anaknya. Dorongan material dan doa dari orang tua inilah yang membuat Sadat terus kuat dalam menjalani bisnis. Kini Erigo tidak hanya dinikmati dalam negeri, namun juga di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan yang terbaru di Amerika. Masa sulit akan membuatmu kuat dan mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jangan menyerah dan terus bekerja keras meraih mimpi yang kamu inginkan. Untuk kalian yang ingin tahu tentang kisah inspiratif lainnya, silahkan request di komentar. Terima kasih.